selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu Guru. Semoga semua semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Lemang Dika bisa bantu Ibu? Bisa Bu. Om Awigena Nama Sidang. Om Siddhirastu Tadastu Swaha. Om Swastiastu. Hari ini kita akan membahas mengenai teks non-fiksi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apakah teks non-fiksi itu. Teks non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan fakta dan kenyataan dengan ciri-ciri seperti objektivitas, penggunaan bahasa denotatif, dan struktur yang sistematis. Teks non-fiksi ini adalah jenis tulisan yang menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan atau peristiwa nyata yang terjadi di dunia. Berbeda dengan teks fiksi yang bersifat rekaan atau buatan. Lemang Dika tahu nggak teks non-fiksi itu seperti apa? Yang mengandung, yang bersifat objektivitas, yang berarti nyata, bukan buatan. Menggunakan bahasa denotatif itu bahasa yang bermakna sebenarnya tanpa kiasan, sehingga pembaca atau Lemang Dika dapat memahami isi teks dengan jelas. Nah, Ibu akan memberikan contoh teks non-fiksi dalam pembahasan mengenai ekosistem. Ekosistem. Nah, Lemang Dika bisa baca. Coba bantu Ibu baca. Coba. Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Menurut Lemang Dika, ini adalah teks yang nyata atau buatan? Nyata. Nah, ini adalah contoh teks non-fiksi. Berarti ini adalah teks yang berdasarkan fakta dan kenyataan, yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan informasi yang disajikan tidak bersifat imajinasi atau spekulasi. Ibu akan menjelaskan mengenai ekosistem. Nah, ekosistem ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat atau bioma adalah ekosistem yang terdapat di permukaan benua. Ada yang berupa hutan hujan tropis atau memiliki curah hujan tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun, seperti hutan Amazon. Di situ hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang dengan pohon yang menggugurkan daun di musim dingin, dan padang rumput, wilayah yang didominasi oleh rumput dengan sedikit pohon, contohnya padang rumput di Afrika. Setelah itu gurun, itu ekosistem dengan curah hujan sangat rendah dan suhu ekstrim. Yang kelima adalah taiga, hutan konifer yang terdapat di daerah dingin dengan pohon-pohon seperti pinus dan cemara. Yang kedua adalah ekosistem perairan. Ekosistem perairan dapat dibagi menjadi 2, yaitu
ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang termasuk ekosistem air tawar adalah yang termasuk danau, sungai, dan rawa. Ciri-cirinya adalah kadar garam yang rendah dan variasi suhu yang kecil. Dan di ekosistem ini banyak jenis makhluk hidup yang bisa hidup. Dan yang kedua, dalam ekosistem perairan ada ekosistem air laut, meliputi lautan dan estuari dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah terumbu karang dan laut dalam. Dan yang ketiga adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh ekosistem buatan meliputi pertanian, perkotaan, area yang dibangun dengan infrastruktur untuk mendukung kehidupan manusia, dan yang ketiga adalah taman, ruang hijau yang diciptakan untuk rekreasi dan konservasi. Seperti di negara kita punya taman Twin Tower, ya, tempat di malam minggu keluarga bisa berkumpul di sana untuk sekedar hiburan pada malam hari, mencari udara segar dan berkumpul dengan keluarga. Dan pada kesimpulannya, setiap jenis ekosistem memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan memahami jenis-jenis ekosistem ini, Ibu harapkan anak-anak bisa ikut menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada di dalamnya. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk tetap hidup. Seperti dalam muka membutuhkan makan untuk melanjutkan hidup. Nah, oleh karena itu kita juga sama, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, kita tidak bisa mendapatkan energi untuk beraktivitas. Seperti sekarang, memang Dika mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan Ibu dan juga bisa fokus mendengarkan apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kita manusia mengolah makanan yang sudah disediakan oleh alam dan kita memasaknya. Itulah bagaimana kita mendapatkan makanan. Tapi bagaimana makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan hewan, bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? Nah, dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup lain bisa menjadi sumber energi. Yang pada artinya makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Nah, maka dari itu ada rantai makanan seperti rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Itulah proses makanan. Nah, Ibu akan dalam ekosistem, Ibu akan menjelaskan mengenai hewan. Pada hari kesempatan ini kita akan membahas mengenai hewan. Hewan untuk mencari makanannya dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya menjadi 3 kategori utama, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan yang hanya memakan tumbuhan. Mereka mengkonsumsi berbagai bagian tumbuhan seperti daun, rumput, buah, dan biji-bijian. Ciri-ciri hewan yang sebagai dikelompokkan menjadi herbivora adalah memiliki gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah tumbuhan. Umumnya memiliki sistem pencernaan yang panjang untuk mencerna serat tumbuhan. Nah, teman-teman tahu nggak contoh hewan yang bisa dikategorikan sebagai pemakan tumbuhan? Apa saja? Yang rumput ada sapi. Sapi, ya bagus. Yang
kuda, gajah, kelinci, dan zebra. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang hanya memakan daging atau hewan lain. Mereka adalah predator yang berburu mangsa. Ciri-cirinya memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek daging, penglihatan dan penciuman yang tajam untuk memantau korbannya untuk berburu. Nah, contohnya apa saja? Harimau, lagi singa, macan, serigala, ya, dan masih banyak. Dan omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan baik tumbuhan maupun daging. Mereka memiliki pola makan yang lebih fleksibel. Ciri-cirinya adalah memiliki kombinasi gigi taring dan gigi geraham untuk mengolah berbagai jenis makanan, dapat mengkonsumsi buah, biji, serangga, dan daging. Nah, contohnya omnivora. Contohnya. Yang bisa makan daging biasanya tidak, ayam bisa makan daging atau juga rumput-rumputan. Beruang dia bisa makan daging juga, dan babi. Dan dalam klasifikasi makhluk hidup, kita manusia adalah termasuk pemakan apa? Tumbuhan dan daging. Dari itu kita adalah omnivora. Baik. Nah, pada kesimpulannya adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan sangat penting untuk memahami ekosistem dan interaksi antar spesies. Setiap kelompok hewan memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak sesuai dengan pola makan mereka. Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat lebih menghargai keragaman hayati di sekitar kita. Mandika, kayaknya kita udah terlalu banyak ya mendengarkan insight pengetahuan baru. Sekarang kita sambil belajar, sambil bermain, kita mendengarkan video mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kan Ibu sudah jelaskan mengenai hewan-hewan yang termasuk herbivora. Dan dalam slide ini adalah hewan-hewan lain yang bisa dikategorikan sebagai herbivora. Ada kuda nil, badak, kelinci, tapir. Dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, diperlukan kondisi harmonis antara organisme hidup dan lingkungan fisiknya. Memahami pentingnya pelestarian lingkungan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban di mana merujuk pada sesuatu yang dapat diterima atau dilakukan oleh individu, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, dalam pelestarian ekosistem ini, sebagai manusia kita mendapatkan hak, yaitu mendapatkan sumber energi dari makanan-makanan yang bisa kita dapatkan dari alam, dan kewajibannya adalah kita menjaga kelestarian alam itu sendiri.
Nah, dalam pengamalan Pancasila dari sila pertama dan kelima, Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mempresentasikan, mengimplementasikan hak dan kewajiban kita. Sila ketiga menekankan pada nilai persatuan dan gotong royong. Nah, ini bagaimana kita berkolaborasi dengan sesama, dengan masyarakat sekitar untuk saling melestarikan keanekaragaman hayati. Yang keempat, sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin. Melalui penerapan nilai ini, bangsa Indonesia diharapkan dapat selalu mengambil keputusan dan kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan umum termasuk lingkungan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita menekankan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila kedua prinsip ini diterapkan dengan seimbang, maka keadilan sosial bisa terwujud secara merata dan kita bisa melestarikan alam dan pentingnya menjaga sumber daya alam di Indonesia agar bisa diterima secara adil dan merata. Nah, Teman Dika, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan sedikit soal untuk Teman Dika pecahkan di rumah. Ibu akan berikan satu soal, bisa dikumpul besok ya, karena hari ini waktunya sudah habis, jadi ini bisa diselesaikan besok, bisa dikumpul besok ya, terakhir jam 10 pagi. Baik, apakah segala penjelasan yang Ibu berikan sudah bisa diterima? Apakah ada pertanyaan dari Teman Dika mungkin? Ya, baik, terima kasih atas semangat Teman Dika dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kedepannya selalu lebih semangat lagi. Nah, sekian dari Ibu dan kita ucapkan Om Santi.